Seperti biasa, karena spoiler episode 112 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya di episode 111, kelompok Xiaoyan telah meninggalkan tempat pertarungan mereka sebelumnya dan memasuki bagian terdalam dari lembah Gunung Dewa. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, para ahli dari lembah Sungai Es seharusnya sudah memasuki lembah Gunung Dewa. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah saat Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Ya, selain itu, ada eksistensi di puncak level Douzong. Xinlan mengangguk, wajahnya tampak muram. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Tuan Tianhuo atau tubuh racun menyedihkan dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Xiaoyan berbicara dengan nada serius. Kamu harus membantu Tuan Huo memurnikan tubuhnya dulu. Dia adalah ahli Douzun di masa lalu. Sementara tubuh racun menyedihkan milikku ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Oleh karena itu, aku sarankan agar Tuan Huo yang menjadi prioritas. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum memberikan saran. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi berpikir yang dalam setelah mendengar analisa dokter peri kecil. Baik, aku akan membantu Tuan Huo memurnikan tubuhnya dulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Sekarang aku akan mulai memurnikan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini. Kemudian, tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di atas batu besar. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap melayang di udara. Setelah sejenak mempelajari formula pil jiwa kehidupan Yin Yang, dia sekali lagi melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat segera muncul di depannya. Bunga wajah iblis, buah iblis kebangkitan jiwa. Mata Xiaoyan menyapu dua bahan obat dan melemparkannya ke dalam kuali. Sementara Xiaoyan sibuk memperbaiki pil obat. Di tempat pertarungan mereka sebelumnya dengan naga kalajengking beracun sudah dikerumuni oleh rombongan lembah Sungai Es. Tetua Se, yang kekuatannya berada di puncak Douzong adalah pemimpin kelompok ini. Dia sejenak menyapu pandangannya, dan menemukan bahwa tidak ada lagi aura di tempat ini. Itu artinya, bahkan penguasa lembah, naga kalajengking telah mati. Namun, dia masih samar-samar merasakan udara masih memiliki sisa-sisa aura dari naga kalajengking. Ya, ini karena kelompok Xiaoyan telah mengambil inti monsternya. Mereka akan bisa menemukan jejak kelompok Xiaoyan dengan mengikuti sisa-sisa aura ini. Tetua Se secara acak melambaikan tangannya, mencengkram tongkat ular di tangannya. Dia perlahan berjalan ke utara lembah Gunung Dewa. Aku benar-benar ingin tahu tentang sekelompok orang ini. Tidak hanya mereka memiliki nona beracun, tapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh naga kalajengking tanpa alasan. Tidak buruk, 6 hari berlalu, Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan pil obat jiwa kehidupan Yin Yang. Namun ada fenomena aneh yang terjadi. Ketika pil obat sudah terbentuk, suara gemuruh petir di langit juga sudah terbentuk. Namun, ketika akan turun dan menyambar pil obat, itu seperti cekungan air yang menyiprat di atas kepala Xiaoyan dan tersebar. Ini, mengapa petir pil menghilang dengan sendirinya? Xiaoyan terkejut saat dia melihat awan gelap di udara. Kakak Xiaoyan, kabut racun dalam lembah Gunung Dewa terlalu padat. Itu menyebabkan petir pil gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan berhamburan. Xinlan merenung sejenak sebelum akhirnya berteriak dengan suara keras. Xiaoyan hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Jika petir pil muncul, itu setidaknya bisa menambahkan kekuatan boneka iblis bumi. Namun dia terdesak oleh waktu, tidak ada gunanya untuk memikirkan hal ini. Melambaikan tangannya, pil obat hitam merah dalam kuali obat disedot keluar. Ini adalah pil jiwa kehidupan Yin Yang, Mata Xiaoyan mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya akan menjadi penyempurnaan tubuh. Xiaoyan dengan lembut menghirup nafas. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Segera, mayat yang tertutup es muncul dan mengambang di udara. Mayat Yunsan dari Sekte Mistik Laut. Melambaikan tangannya, Glaze Lotus Heart Flame membungkus mayat, dan es dingin di mayat dengan cepat meleleh. Tuan Huo, serahkan padaku kekuatan spiritualmu. Mendengar ini, benang kekuatan spiritual Tian Huo Zunze segera dipisahkan dari antara alisnya.
Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang pada Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, dia melemparkan pil obat jiwa kehidupan Yin Yang pada Tian Huo Zunze. Konsumsilah. Setelah aku memberikan tanda, kamu harus segera masuk ke dalam tubuh ini. Tian Huo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera memasukkan pil obat ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkedip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol batu giok yang berisi esensi darah naga kalajengking dari cincin penyimpanannya. Kemudian melemparkannya pada mayat Yun San. Ketika cairan darah meresap ke dalam mayat, daging yang awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan. Setelah setengah jam berlalu, mata tertutup Yun San tiba-tiba terbuka. Tuan Huo, waktunya masuk. Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Segera, sosok ilusi Tian Huo Zunze bergegas memasuki mayat. Riak hitam merah yang aneh terpancar dari tengah alisnya saat rohnya melakukan kontak dengan mayat. Engahlah, roh Tian Huo Zunze dan mayat tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan tidak mengusir rohnya. Sebaliknya, rohnya perlahan-lahan bergabung ke dalam mayat. Apakah akan berhasil diselesaikan? Xin Lan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya. Belum, Tuan Huo harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tian Huo Zunze tidak mampu menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tidak hanya tubuh fisik ini yang terbuang tetapi rohnya juga akan mengalami pukulan fatal. Kalian berdua harus menuju pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. Boneka iblis bumi akan membantu kalian. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Xiao Yan memberi instruksi dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Xin Lan mengangguk. Mereka meraih boneka iblis bumi dan perlahan melangkah mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. 3 hari lagi telah berlalu semenjak Xiao Yan membakar tubuh mayat Yun San. Rombongan lembah sungai es akhirnya menemukan mereka dan sudah tiba di pintu masuk lembah. Di mana dokter peri kecil dan Xin Lan menjaga, Tian Se, yang kekuatannya di puncak Douzong memimpin di depan. Kamu adalah wanita racun menyedihkan. Mengapa hanya ada kalian berdua? Aku ingat tampaknya ada seorang pria muda dan tubuh roh yang memiliki kekuatan besar bukan? Tian Se dengan lembut menusukkan tongkat berbentuk ular ke tanah saat dia tertawa. Mintalah mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Kemudian dia menoleh ke arah Xin Lan. Pergilah ke lembah. Jagalah Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Xin Lan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Namun, dia akhirnya mengangguk. Kalian semua harus menjaga keempat penjuru lembah ini. Jangan izinkan siapapun melarikan diri. Tian Se mengangkat tongkatnya saat dia perlahan berjalan ke depan. Matanya melirik dokter peri kecil dan boneka iblis bumi. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Matanya sejenak menyapu lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo Zunze dengan tubuh fisiknya belum selesai. Aku hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga, Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatan penggabungan. Dokter peri kecil buru-buru menggerakkan douqinya. 2 piton energi ungu segera muncul. Itu mengeluarkan suara mendesis saat mereka menerjang ke arah Tian Se. Pada saat yang sama, boneka iblis bumi juga menyerang. Tian Se tersenyum acuh tak acuh saat melihat boneka iblis bumi memimpin serangan. Mengepalkan tangannya, dinding energi segera terbentuk dan bertabrakan dengan boneka. Boom! Boneka iblis bumi segera terbang mundur setelah tabrakan dengan dinding energi. Detik berikutnya, tangannya membuat gerakan meraih. Segera, telapak tangan 30 meter muncul di udara. Itu meraih 2 ekor piton energi dokter peri kecil. Dengan cubitan kejam, 2 ular piton langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan 2 piton besar, tangan Tian Se sekali lagi melambai. Tapak es besar segera muncul dan menghantam dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia merasakan udara dingin.
Douqi-nya dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, berkumpul di atas kepalanya dan membentuk dinding energi. Boom! Tapak es mendarat tanpa halangan apapun. Menghancurkan penghalang Douqi milik dokter peri kecil. Seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, menabrak dinding lembah. Tianse tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan satu tapak tangan. Dia baru saja akan mengejar dokter peri kecil. Namun sosok warna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Salju, udara dingin dengan cepat berkumpul di tangan Tianse. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju es yang menyerang ke depan. Boom! Kedua tinju dengan keras bertabrakan. Serpihan es langsung terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, lengan Tianse tiba-tiba bergoyang seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar dan menghantam dada boneka iblis bumi. Boom! Boneka iblis bumi dilemparkan dengan kasar. Akhirnya, menghancurkan beberapa batu besar sebelum berhenti di dinding gunung. Kalian hanya biasa-biasa saja. Tongkat berbentuk ular di tangan Tianse dengan lembut menekan udara kosong saat dia melirik dokter peri kecil yang kalah. Kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun menyedihkan. Patuh kembali bersamaku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Namun, ketika dia akan membuka segel tubuh racun menyedihkan, tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Lembah gunung dewa ini bukanlah tanah pemakaman yang buruk. Seharusnya tempat ini cukup bagus untuk tulang-tulangmu yang sudah tua dikubur di sini. Tianse perlahan menarik senyumnya. Matanya suram saat mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Douzun,